Ya, baik. Kita akan melakukan praktek ya. Praktek yang mana sudah saya jelaskan kemarin. Praktek untuk Microsoft eh, Excel ya. Jadi kita akan melakukan praktek untuk eh, penggunaan rumus yang pertama ya. Jadi kita akan ada studi kasus ya. Ini studi kasus untuk penggajian karyawan ya. Jadi ini ada gaji karyawan dan mungkin ada di lingkungan akademik ya, gaji di lingkungan universitas ataupun akademik ya, ini juga intinya akan sangkut paut dengan rumus-rumus ya. Jadi ada skala rumus yang mudah tentunya dan juga ada skala rumus yang cukup sulit ya. Jadi di sini kelihatan ya. Di sini mungkin latihan dulu ya. Jadi saya punya data nih ya. Ada data sekian ya 12 nih ya. Jadi untuk kita intermezzo dulu ataupun kita buat latihan dulu untuk mencari total dari jumlah data yang ada di sini kita menggunakan rumus sum ya. Sum. Nah, udah bisa semuanya. Kalau kita nulis rumus kita harus awali dengan tanda sama dengan ya, sum. Nah, kalau muncul kayak gini, nah kita klik aja di sini ya. Jangan jangan asal klik ya. Maksudnya jangan asal klik itu kalian jangan klik di sini. Kalau di sini nanti nggak bisa dikurung ya, ataupun nggak bisa muncul kurungnya. Kalau kalian klik yang ada di sini, nah nanti sum, nah nanti akan muncul. Lalu setelah kita klik ya, kita drag and drop dari atas ke bawah ya, terus tutup kurung. Nah, saya yakin kalian juga sudah bisa. Ini total dari keseluruhan jumlah data ini adalah 11 juta ya. Dan untuk mencari ini rata-rata kita menggunakan rumus yang bisa jawab average untuk mencari nilai rata-rata. Nah, kalau kayak begini kita drag dari atas ke bawah, terus kita tutup kurung. Nah, 1.400.000. Nah, ini nilai rata-rata. Kalau nilai nilai mencari nilai terkecil menggunakan rumus min ya. Min minimal. Min terus kita tarik dari atas ke bawah sesuai data yang ada. Ya, terkecil dari data yang ada di sini 150 ya. Kalau nilai terbesar menggunakan rumus mark ya. Mark di sini setelah kita tarik dari atas ke bawah terus tutup kurung. Nah, nilai terbesar dari angka di sini ya, ini ada 4 juta ya di sini. Lalu jumlah mata uang ya, jumlah mata uang. Mata uang maksudnya jumlah yang ada di sini ya. Kalau datanya banyak kan kita nggak bisa jumlahin ya. Ini semisal ini dihapus dulu ya. Ini dihapus dulu di sini ya. Misal ini kan kita nggak tahu ya, kita harus ngitung satu persatu. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Ini kan agak sulit dan nggak efisien ya. Kalau kita pakai, hmm? Poin. Kok nek wis aku ya. Ora cocok kok. Kok dices F2. Aduh, Ora cocok iki kan. pakai rumus jumlah mata uang ya, kita mencari rumus count ya. Count. Ini count, terus kita tarik dari atas ke bawah. Nah, tutup kurung, enter. Jadi kita pastikan jumlah mata uang dari sekian ini, sekian data dari sini, ya 12 berarti di sini coba kita buktikan 12. Itu, iya, just what. Bener ya, 12 ya. Ini 12, jadi kita pakai rumus count jadi 12. Lanjut ya. Ini latihan saja ya. Bisa kalian buat, bisa kalian nanti kalau tugasnya bisa kalian buat ataupun enggak juga nggak apa-apa ya. Jadi ini buat latihan, buat kita ngelatih eh, berapa jauh ya.
Nah, ini untuk latihan ya. Jadi di sini yang kalian wajib untuk buat ya di sini ada studi kasus ya untuk penggajian karyawan di lingkungan akademik ya ataupun di lingkungan universitas. Di sini ada beberapa data, ada 5 data ya. Dan besok juga nanti saya setelah ini juga akan saya kasih Excel-nya ya. Bisa kalian buat latihan ya. Dan nanti juga tugasnya juga dari Excel sini ya. Di sini juga ada eh, eh, latihannya di sini ya. Maksudnya ada kayak kisi-kisinya ya. Jadi ada jabatan, kita diisi dengan mengambil apa. Terus ini juga ada rumus ya. Nanti ya saya juga akan praktekkan ya untuk penggunaan rumus di kasus yang telah saya berikan. Jadi di sini ada 5 data ya. Kalau ini jangan anggap remeh dulu ya. Nah, karena kan kalau semisal ada beberapa banyak data, kita juga akan kesulitan di sini. Nah, ini ada 5 data ya. 5 data kita disuruh mencari ya jabatan, kolom jabatan, kasus, status, tahun masuk, gaji pokok, tunjangan, potongan, dan gaji bersih. Ya, di sini jabatannya data yang kita cari ada di sini ya. Data yang ada cari kita ada di sini ya, semuanya ada di sini. Data, gaji, dan tunjangan. Nah, kalau kita cari persatu kayak gini ya. Alvia ini jabatannya apa di sini kan nggak tahu ya kan. Jadi kita harus menggunakan rumus Excel ya. Dan tentunya ini kamera saya. Dan tentunya di sini dan tentunya di sini kalau kalian sudah masuk di dunia kerja, bahkan di lingkungan kampus pun ya kalian ada yang namanya NIM ya. Kalau kalian sudah kerja ya, itu juga ada yang namanya ID. Itu biasanya kalian dikasih ID card ya. Nah, ID card itu nggak sembarang-sembarang kalian eh, diberikan gitu. ID card itu ada kayak tanda masuk, terus tanda jabatan, tanda status dan lain sebagainya itu ada di ID card. Ya, jadi ID card itu berbentuk ya sekarang itu barcode ya. Kalau dulu ya berbentuk ID ya, nomor dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berguna ya untuk mungkin sebagai admin ataupun penggajian karyawan ataupun sebagai apapun itu sangat penting. Nah, itu gunanya ya gunanya IT juga nanti akan berpengaruh pada gaji, terus tunjangan, potongan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita kalau sudah di lingkungan kerja ada yang namanya nama dan juga ID. Nah, ID ini nggak sembarang ID ya. ID ada sifat ataupun ada fungsinya ya, yang seperti saya katakan tadi. Nah, di sini kalau kita mencari jabatan pada kolom di sini ya, ini kan ada yang namanya, bentar ya, ini kan ada yang namanya kode ya. Nah, di sini kode. Kode, terus kita yang pertama kita cari eh, kodenya dulu. Nah, kita masukkan kodenya dulu. Di sini kan ada beberapa kode. Jadi di sini kan ada kode, di sini juga ada kode. Kode itu di depan ya. Ada RETK, DS, TK, AD. Nah, di sini juga kita sesuaikan. Gimana cara kita mengambil kode? Kita menggunakan rumus left. Left itu mengambil eh, huruf ataupun nilai dari yang terkiri. Jadi kita mengambil rumus left, ya kita klik rumus left, terus kita klik di sini ya kodenya atau ID-nya ya, terus kita ambil, ya, ambilnya kita berapa? Kalau di sini kan ID-nya ya ataupun kodenya kan ada 2 huruf nih ya, kita ambil 2 saja, ya kan? 2, terus kita tutup. Nah, ada RE. Kalau sudah ya, kalau sudah, kalau sudah kita tutup dan muncul RE dan
muncul kodenya. Di sini juga nanti akan muncul kode dari atas ke bawah. Nah, RE, TK, DS, TK, AD ya kan sesuai. Nah, setelah kita munculkan kodenya ya, kita kan ini nggak lengkap, cuma kodenya saja ya, ya, cuma kodenya saja dan kita perlu untuk melengkapi, ya, melengkapi keseluruhan ya. Jadi kita cara untuk melengkapinya ya kita copy dulu. Caranya copy ya kita punya shortcut ya ini Ctrl X ya. Jadi nggak perlu kita Ctrl C semuanya ya. Ctrl X itu sudah kita salin, Ctrl X dan sekaligus menghapus. Nah, Ctrl X lalu kita masukkan rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini tujuannya untuk mengambil data yang ada di sini ya kan. Nah, data yang ada di gaji dan tunjangan di sini. VLOOKUP itu vertikal ya, data yang berbentuk vertikal. Ini kita klik VLOOKUP dan data yang tadi yang kita salin tadi kita paste di sini. Copy, paste pakai Ctrl V ya kan. Ctrl V lalu kita kasih pembatas. Nah, pembatasnya itu beda-beda. Jadi kalau di laptop saya ini pakai pembatas titik koma. Jadi ada beberapa versi mungkin laptop yang lama ya itu ada yang titik dua kalau error ya karena ini kan kode ya jadi ada errornya kalau di laptop saya ini pakai titik koma ya titik koma kalau nggak kalau nggak bisa lihat di sini coba lihat di sini ya kan ini kan sudah jelas nah titik koma lalu VLOOKUP kan mengambil data ya kan datanya kita ambil ya data kita ambil dari yang di sini kita ambil Set. Nah, setelah kita ambil kita beri tanda titik koma lagi ya terus kita ambil dari kolom berapa kita ambil ya kan jadi ini kan kolom kode jabatan kawin belum kawin gaji pokok ini juga kolom nah kolom mana yang kita ambil kolom dua ya satu dua tiga empat lima jadi ini kolom ya satu dua nah jadi kita ambil kolom dua ya kan karena jabatan kan ada di kolom dua lalu titik koma terus nol nah, kalau tidak dua maka nol ya nol nol maksudnya tidak ada gitu kan ya terus tutup kurung terus kita enter nah ya kan lengkap kan vektor terus kita drag dari atas ke bawah nah di sini ada NA ini berarti belum lengkap nah kita lengkapi di sini seret enter mungkin datanya geser ya kita gini apakah sesuai ya eh, coba kita itu ya koreksi ya kalau via lain ini RE, kodenya RE sebagai rektor. RE di sini apa? Rektor. Terus DS sebagai apa? DS sebagai dosen. Bener kan? AD sebagai apa? AD sebagai staff administrasi. Gini ya. Jadi ini kalau kita kayak yang namanya rumus. Kalau semisal nggak pakai rumus dan datanya nggak lima, jadi kalian punya semisal kalian dikasih amanah ya untuk jadi eh, pembagian pembagian gaji karyawan. Jadi kalau karyawannya 1.000 bahkan berpuluh-puluh ribu. Nah, kalian pakai cara yang manual. Coba kalian cari di sini. Alvera ini RE ya. RE di sini apa? RE di sini rektor. Kalian copy. Jret. Ini. Terus kan lama kan. Terus Budi TK. TK apa? Teknisi kan. Ini kan cara yang apa ya? Mungkin membutuhkan banyak pikiran, waktu ya. Bahkan tenaga juga. Karena kan lama kan. Kalau kalian pakai rumus yang saya contohkan tadi ya, kalian tinggal drag and drop, terus tarik dari atas ke bawah, itu pasti akan muncul ya apa yang kalian pengen gitu kan. Gitu. Jadi, jadi, ya manfaatnya juga apa ya? Data juga nggak akan salah ya. Kalian kan
kalau manual gini kan rawan rentan akan kesalahan kan. Resikonya besar sekali akan kesalahan. Kalau rumus nggak akan salah karena kita sudah paten menggunakan sebuah rumus. Gitu ya. Paham semuanya? Paham ya? Lu dengar suara saya? Isi aman? Paham, Mbak. Aman-aman. Oke, Adrian. Takutnya kan nggak masuk gitu suaranya. Nah, kita next ya. Kita next ke kolom status ya. Kalau status di sini kan juga kita harus memasukkan yang namanya eh, masukkan kodenya juga ya kan. Di sini status kita menggunakan rumus, kita kan tadi menggunakan rumus left ya pertama tadi. Left itu mengambil nilai kiri dari kiri. Kalau kita mengambil, kita akan mengambil dari nilai terkiri ya. Kalau di status kita mengambil nilai di tengah ya. Di tengah kita menggunakan rumus mid. Kenapa kok di tengah? Karena kita mengambil status yang K ini ya. Kalian bisa lihat ID-nya kan ada K dan ada B ya. K menandakan sudah kawin dan B menandakan belum kawin. Kita masukkan mid, rumus mid, lalu kita klik ya, klik ini klik maksudnya, klik ID-nya. Setelah kita klik, kita ambil nilai ataupun huruf ya, huruf yang kita ambil ya. Kita mau mengambil huruf K. Gimana cara mengambil huruf K? Kita hitung dari sini, dari RE ini. Satu, dua simbol pun dihitung. Nah, simbol strip ini juga dihitung. Apapun simbol, titik, koma, spasi, itu dihitung. Ya, perlu diingat ya. Jadi, kalau mengambil K, ini juga harus dihitung simbolnya. Simbol yang setelah RE ini loh. Nah, ini dihitung RE 1, 2, simbolnya dihitung berarti 3. Nah, berarti K ini nomor 4. Ya. Kita masukkan 4. Nah, kita masukkan 4, lalu berapa huruf yang kita ambil? Jadi, berapa huruf yang kita ambil? Jadi, ada satu huruf karena kita mengambil huruf K saja ya. Nah, lalu kita tutup. Tutup dengan kurung. Nah, setelah K muncul ya, setelah K muncul, nah ini kan KKKBK ya. Setelah K muncul, kita copy ya. Caranya copy itu Ctrl X ya. Shortcut Ctrl X biar mudah. Biar kalian nggak copy gini ya. Ini kan sudah copy. Kalian menghapus. Ya, sama saja. Cuma enaknya itu Ctrl X. Biar sekalian copy, sekalian menghapus. Begitu kan. Sudah, sudah di copy ya. Sudah di copy, lalu kita masukkan rumus yang namanya if. If jika tidak, maka. Nah, itu if. If jika, nah ini kita yang tadi copy masukkan. Nah, jika K, ya kan, jika K, kita yang tadi kan menghasilkan KKBK ya. K sudah kawin, B belum kawin. Nah, K, nah, jika K, nah ini bacanya ini. Jika K, nah, sama dengan, maka, makanya berarti pakai petik. Maka sudah kawin. Jika K, maka, jika K, maka sudah kawin. Ya kan? Gini, maka sudah kawin. Jika belum, nah, jika selain K, belum maka belum kawin. Nah, gini ya. Jadi cara bacanya gini. Jika ya, if jika if
Jika K kan ini tadi tadi kan munculnya K ya. Jika K, jika K maka sudah kawin ya. Jika tidak K maka belum kawin. Nah, gini ya, kita tutup, terus kita enter. Nah, muncul semua kan? Apakah sesuai? Kita buktikan di sini. Nah, sesuai. Kalau ini tandanya K berarti kawin. Nah, kawinnya ada 4 di sini. Juga kawinnya ada 4 1 2 3. Nah, 4. Belum kawinnya ada 1. Nah, kalau kita rubah di sini. Coba kita rubah ya datanya B. Kita drag lagi dari atas ke bawah. Nah, otomatis belum kawin, ya kan? Nah, kita sudah merubah. Begitu ya. Jadi untuk menggunakan ataupun mencari status kolom status yang ada di sini ya untuk menggunakan rumus ya. Rumusnya ya cukup mudah, kita mengambil nilai tengahnya dulu. Ya ini nilainya itu K ya. Pokoknya kita acuannya itu ID ya, ID atau eh, nomor ya, atau PIN. Nah, kita acuannya di situ. Setelah kita mengambil eh, huruf satu ya, K, kita masukkan rumus if. Ya. Jika tidak maka itu yang namanya rumus if. Jika K maka sudah kawin ya. Jika tidak K maka belum kawin. Nah, ini muncul semuanya di sini ya. Karena di sini kan ada ID-nya KKK, BBB, dan K. Dan sudah sesuai ya. Nah, ini untuk kolom status ya. Jadi harap diperhatikan ya, karena ini juga salah satu praktek kalian nanti, dan prakteknya juga harus menggunakan video ya kan. Kalau semisal hanya dokumen saja, saya yakin ya, ya ada beberapa ya mungkin copy paste tugasnya teman-teman ya. Jadi saya menghindari sesuatu yang itu. Jadi saya harap habis pelatihan ini ya kalian tuh harus bisa ya untuk masukkan rumus, cara penggunaan rumus itu bagaimana ya, terus eh, cara apa lagi ya? Ya seperti kemarin itu saya yang semula tidak bisa menjadi bisa. Ini saya harap itu begitu. Makanya kalian itu diadakan pelatihan ya gunanya seperti ini ya. Kan tugasnya yang berat, cuma saya harap ya harapan dosen itu eh, luar biasa pada kalian. Jadi sehabis kalian sudah kuliah ya, sehabis kuliah terus itu kalian tuh bisa ya. Oh gini ya, oh gitu. Jadi begitu. Mumpung ada pelatihan nggak bayar ya. Jadi saya harap kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Tugasnya juga dikerjakan ya. Dari awal sampai akhir juga gitu. Lalu lanjut ya untuk tahun masuk, kolom tahun masuk ya di sini kita hanya eh, menggunakan rumus MIT ya. MIT, MIT, terus kita klik di sini ID-nya ya. Sudah kita klik ID-nya, kita tanda pemisah. Terus untuk mengambil mid tadi, ya cara tadi ya, kita hitung dari yang terkiri atau dari di sini, dari paling ujung ya, ujung kiri ya. Kita hitung satu, 2, 3, simbol pun dihitung ya. Perlu diingat satu, 2, 3, 4, 5, titik juga dihitung. Nah, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti kita mau mengambil yang 1995 ini loh. 2002, 97, 2000, 99. Nah, kita mau mengambil tahun itu. Tahun kan ada 4. Berarti kita kalau diurutkan dari sini, itu kan dari angka 7, ya kan? Tadi kita sudah hitung, ya kan? Kita coba hitung lagi, RE ya kan? RE berarti 2, simbolnya itu 3, K 4, 1, 1 berarti 5, ya kan?
titik 6. Nah, berarti urutan nomor ke 7 ya. Ketujuh lalu kita ambil ambil tahun kan ada 4 ya, ada 4 angka ya. Jadi kita ambil 4 angka saja, terus kita tutup. Kalau kalian nggak lihat ini, coba lihat ini ya. Ya, lihat ini ya, lihat atas. Ini kita trek dari atas ke bawah, ke sesuai. Di sini ID-nya 95, ini sebagai 95, ID-nya 2002, 2002, 97, 97, 2000, 2000, 99, 99. Nah, kita itu nggak perlu lagi untuk copy paste gitu loh. Copy, paste, copy, paste, copy, paste. Itu kan kerjaan kan menjadi lama dan menjadi ruwet kan. Kalau kita sudah hafal rumus, hafal kayak penggunaan rumus itu bagaimana, itu kerjaan itu semakin mudah gitu loh. Gitu ya. Nih, saya harap begitu. Karena mahasiswa Winsa itu harus bisa semuanya, harus bisa survive. Nah, ini salah satu materi dasar sih kalau menurut saya ya. Kalau kalian sudah masuk di perusahaan itu ini basic sekali. Jadi kalian itu nggak, maksudnya nggak harus bisa, maksudnya ki harus dan benar-benar bisa gitu. Harus benar-benar bisa, harus benar-benar bisa di penggunaan Microsoft Excel. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah mengisi kolom jabatan dengan rumus Excel, status juga, terus tahun masuknya juga, terus kita lanjut di gaji pokok. Nah, gaji pokok. Nah, gaji pokok kita mulai dari penggunaan rumus left. Left untuk mengambil kodenya, karena yang kita butuhkan kodenya dulu, kode dari sini loh, ya, yang tadi ya, kodenya, terus kita klik di sini ID-nya, lalu kita titik koma. Nah, kodenya kan dua, ya, dua angka. Terus kita enter. Kalau sudah kita muncul RE-nya atau kodenya, kita shortcut Ctrl X, Ctrl X, lalu kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP karena masih vertikal, vertikal datanya masih vertikal. Terus yang kita salin tadi kita paste di sini, lalu kita titik koma ya, titik koma, terus kita masukkan VLOOKUP kan memasukkan data ya. Nah, kita masukkan data yang ada di sini. Ya, setelah kita masukkan data yang ada di sini, kita berikan titik koma ya. Terus kita yang tadi dihitung kan jabatan kan ada di kolom 2. Berarti di kolom 2. Kalau gaji pokok ya ada di kolom 5. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di kolom 5. 5 titik koma 0 ya. Terus kurung. Apakah masuk? Nah, masuk kan di sini. Gaji pokoknya masuk 4 juta. Nah, itu aku nggak perlu cari-cari lagi gitu loh. Alif nih sebagai rektor. Nah, rektor apa ya? Gajinya berapa ya? Gaji pokoknya berapa ya? 4 juta. Kalian copy. Terus kalian cari lagi. Teknisi gajinya berapa ya di sini ya? Teknisi 2 juta. Copy lagi. Itu kan nggak lama ya. Maksudnya kan kalian sesuaikan di sini. Terus kalian cari. Terus kalian copy. Itu kan lama. Kalau karyawannya 1.000, ya kalian cari satu persatu kan lama. Nah, kalau pakai rumus, ya kalau sudah rumus satunya sudah selesai, ya udah tinggal kita tarik dari atas ke bawah, ya kan? Udah jadi. Nggak perlu lagi kita eh, kayak mencari-cari gitu loh. Mencari-cari yang mencari-cari yang itu lagi gitu loh. Yang tadi saya contohkan tadi. Nggak perlu lagi mencari-cari. Karena ada rumusnya. Gitu ya. Aman semuanya? Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada, kita lanjut. Atau ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut. Halo guys. Ada jempolnya kalau lanjut.
Oke, Caca. Nice, 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 nice. Nice, nice. Oke, lanjut ya. Nah, kurang tiga kolom. Setelah itu, kita masukkan tabel ataupun kolom tunjangan. Nah, ini agak rumit tunjangannya ya. Yang saya masukkan agak sulit nih, begini ya. Karena kita masukkan beberapa rumus, menginput beberapa rumus. Yang pertama kita mengambil kodenya dulu. Tadi mengambil kode dengan rumus eh, left ya. Terus kita masukkan kode di sini, terus ambil 2 ya. Terus tutup kurung, akan muncul RE ya. Kita muncul RE, terus kita copy ya, Ctrl X copy-nya, jangan lupa. Terus kita VLOOKUP. VLOOKUP itu mengambil data yang berbentuk vertikal. Nah, kalau sudah kita paste yang tadi RE itu tadi ya, setelah itu kita beri tanda titik koma untuk tanda pemisah ya. Terus VLOOKUP, nah itu mengambil datanya. Kalau data sudah diambil ya, kalau data yang sudah diambil, kita beri titik koma ya, ya. Berikan titik koma, berikan titik koma, ya, titik koma lagi, terus kita masukkan rumus if. Cara kita masukkan rumus if gimana? Sorry, kita masukkan rumus mid dulu. Masukkan rumus if, sorry, masukkan rumus mid deh, mid, ya kan? Kita masukkan rumus mid, terus kita masukkan kodenya ya. Mid yang tadi status itu kan kita mengambil status dengan kode eh, kita hitung yang tadi itu loh, kode K itu loh, kode K itu yang kita ambil. KKKB, BBBK. Nah, ini yang kita ambil. Karena ini kan tunjangan. Tunjangan kan dibagi menjadi dua. Ada yang sudah kawin dan belum kawin. Ya kan perlu diingat. Kalau mengambil data status yang sudah kawin dan belum kawin, kita harus mengambil kodenya dulu. Ya, kodenya dulu yang kita ambil. Gimana cara kita mengambil kodenya? Yang tadi, yang saya ajarkan tadi, yang status ini, kita mengambil kode yang 4 ya, 4, terus kita ambil satu ya, terus tutup kurung. Nah, setelah itu kita paste atau kontrol X. Setelah itu kita masukkan rumus if ya, jangan lupa rumus if itu digunakan untuk memilih jika tidak. Nah, itu rumus if. Jika yang tadi kita masukkan yang kodenya K itu, ya. Setelah itu kita masukkan fungsinya, value-nya. Value-nya, kalau kalian nggak bisa lihat ini, coba lihat ini ya. Ya, ini di atas ya, itu jelas. Value-nya itu K. Jika K, ya, maka gajinya akan 3. Jika tidak K, maka gajinya akan nomor 4. Bacanya gini. 3 dan 4 itu di kolom 3 dan 4. Kenapa kok 3 dan 4? 1, 2, 3, 4. Nah, K. Jika K, jika kawin, maka gajinya 3. Perlu diingat ya tadi ya, yang saya hitung ya. Jika tidak atau jika belum kawin, jika tidak K lah, jika tidak K, ini itu fungsi dari if. Jika tidak K, maka nomor 4 kita tutup. Nah, tanda if yang ada sama dengannya kita hapus. Nah, setelah itu, setelah itu, setelah tanda kurung, kita beri tanda pembatas. Jika tidak semuanya, maka 0. Nah, beri tanda itu aja. Setelah kita tuliskan rumus segitiga banyaknya, ya, lalu kita enter. Bismillah. Nah, rumus tunjangannya sudah muncul.
Nah, muncul semuanya. Di sini juga muncul. Nah, muncul. Kita sesuaikan. Tunjangan rektor yang sudah kawin 1 juta. Rektor yang sudah kawin 1 juta. Sesuai kan? Terus. Dosen yang belum kawin 450. Dosen yang belum kawin 450. Terus, staf administrasi yang sudah kawin 500. Staf administrasi yang sudah kawin 500. Gini. Nah, ini tunjangan. Tunjangan setiap perusahaan manapun itu diberikan tunjangan. Nah, tunjangan itu dinilai dari status kawin dan belum kawin. Kenapa kok begitu? Karena kalau sudah kawin kan eh, menanggung kewajiban ya, entah itu istri, entah itu nanti anak ya kan. Nah, ini diberikan tunjangan. Tunjangannya juga berbeda-beda bagi yang sudah kawin dan belum kawin, ya kan. Nah, yang sudah kawin itu kan menanggung beban mungkin mungkin biaya anak dan istri dan juga biaya lain. Nah, itu yang tunjangan. Makanya di sini saya jadikan eh, 2 kolom di sini tunjangan ya kan. Kawin dan belum kawin. Ini nanti ini sudah muncul ya. Sudah muncul kalau tunjangannya sudah saya sesuaikan tadi sesuai ya dengan detail. Kalau kalian cari dengan maksudnya nggak mau belajar dan hanya mengandalkan intuisi kalian. Intuisi maksudnya itu eh, apa ya? Kekeh mesti menggunakan cara manual ya. Ya ini ya pasti akan gak lama ya. Dan bahkan lama. Kerjaan itu semakin sulit dan semakin ruwet. Yang kedua itu rentan akan kesalahan. Ya, kalian cari satu persatu. Ini contohnya begini ya. Rektor yang sudah kawin, ini berapa tunjangannya? Rektor yang sudah kawin, tunjangannya 1 juta. Kalian copy di sini. Terus copy. Dan terus kalian cari lagi teknisi yang sudah kawin. Berapa tunjangannya? Teknisi yang sudah kawin. Nah, kalian lihat, copy satu persatu ini kan lama, ya kan? Cari satu, mencocokkan. Kalau kalau semisal salah, ya kalian pasti akan ada komplain, ya kan? Kalau semisal jadi admin di sini ya. Jadi admin pasti kalian akan komplain. Gajiku kok eh sithik padahal aku wis kawin. Nggak sesuai dengan eh, apa ya? Nggak sesuai dengan kebijakan dulu. Ini salah ini, salah ini. Pasti kalian akan dikomplain. Kalau kalian menggunakan cara-cara manual. Nah, cara manual tadi kan rentan dengan kesalahan kan. Ya, kalau pakai rumus pasti pasti bisa dipastikan ya, bisa dipastikan nggak akan ada kesalahan. Gitu ya. Nah, kita lanjut untuk potongan di sini. Kurang dua ya, kita selesaikan. Kalau misal ada yang tanyakan, kita akhir-akhir saja. Tunjangan sudah, terus potongan. Untuk potongan kita pakai rumus mid dulu karena kita mau mengambil yang angka 1, 2, 1, 3 ini loh. 1, 2, 3 di sini. Ini kan kalau kalian perhatikan ini ada 1, 2, 1, 3, 2. Nah, kita mau mengambil di situ. Ambil rumus atau mengambil ID-nya 1 ini. Nah, cara mengambilnya ya kurang lebih sama yang seperti mengambil status K tadi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Eh, sorry 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nomor 5. Ya. Nomor 5 kita hanya mengambil satu angka saja ya karena kita mengambil 1, 2, 1, 3 ini. Terus kita tutup kurung. Nah, setelah kita tutup kurung dan muncul 1, kita copy dengan menggunakan shortcut Ctrl X ya. Shortcut itu pembantu ya, pembantu biar kerjaan itu lebih mudah. Lalu setelah kita masukkan yang rumus tadi VLOOKUP, nah ini HLOOKUP. HLOOKUP ini data yang berbentuk horizontal dari atas ke bawah ya. Itu horizontal.
Ini kan datanya vertikal kan, nyamping. Dan ini horizontal dari atas ke bawah yang kita masukkan tadi, kita paste di sini ya. Setelah itu kita berikan tanda pemisah titik koma, lalu di lock up kan di sini ya. Nah, di lock up kita tarik ya, di lock up di sini, lalu kita hitung. Sorry, sorry. Kita tarik di sini. Nah, tarik di sini ya, tarik dari tarif per kelas ini jangan ditarik. Jadi kita nariknya itu dari sini. Set. Setelah kita tarik ya datanya, setelah kita di lock up datanya, di lock up kan artinya kan menarik data. Setelah kita tarik, kita hitung. Nah, kalau kolom kan tadi kita hitung nyamping kan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya kan, kalau kita mengambil tadi ya, dari jabatan, kita akan mengambil jabatan kan di sini ya kan. Satu, dua, berarti nomor dua. Kalau gaji pokok kan satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti nomor lima tadi. Nah, kalau kita menghitung hilok up, ya kita tinggal hitung dari atas ke bawah. Satu, dua, kolom satu, kolom dua. Ini ya, paham ya? Jadi begitu hitungnya. Terus kita beri tanda pemisah tadi ya, kita hitung dari angka satu, dua, berarti nomor dua ya, satu, dua, satu, dua, satu, dua ya. Jadi menghitung ini di lock up dari atas ke bawah satu, dua, dua. Jadi kita masukkan angka dua lalu nol. Jika tidak maka nol. Terus kita eh, tutup ya, tutup terus enter. Nah, muncul kan potongannya 300. Nah, potongan ini biasanya ada per kelasnya ya. Nah, biasanya kan ada asuransi BPJS. Nah, BPJS kan biasanya kan dihitung per kelas. Kalau kalian pengen yang kelas yang BPJS nih, dihitung kelas tinggi gitu kan, itu kalian bisa bayarnya cukup mahal. Kelas satu, kelas 2 cukup murah karena nanti fasilitasnya juga kan seperti itu. Fasilitas 3 kayak gitu. Kalau kalian semakin murah ya fasilitasnya semacam itu. Kalau bikin yang mahal fasilitasnya juga mahal begitu ya. Jadi potongan ini dibuat asuransi untuk BPJS. Nah, BPJS-nya itu juga akan beda-beda kan. Tarif potongan juga beda-beda. Kalian juga masuk perusahaan nanti juga ditawari pengen masuk ke pas apa ya ke golongan berapa gitu kan. Golongan satu, dua, tiga. Kalau golongan satu mahal, dua sedang, tiga murah gitu. Kalau potongan ini ya, pasti akan dipotong dengan kalau kalian sudah ditawari nih golongan berapa, nah itu kalian dipotong gaji kalian untuk BPJS atau asuransi. Nah, kita ada potongan di sini. Nah, untuk potongan tadi yang sudah saya jelaskan ya, eh, mengambil satu, dua, tiga ini ya, karena kan golongannya beda-beda kan, setiap eh, karyawan ya, beda-beda pasti. Terus kita tarik dari atas ke bawah ya, apakah sesuai? Sesuai. Ini ya, ini golongan satu, vektor golongan satu ya. Vektor golongan satu berarti 300 ya kan? Terus golongan dua mana golongan dua? Teknisi golongan dua berarti 200 sesuai ya kan 200. Terus golongan 3 100 ya kan sesuai kan potongannya berarti sudah dimasukkan. Tinggal yang terakhir kita total gaji bersihnya ya. Cara menotal gimana? Sama dengan ini gaji pokok ditambah tambah berarti ditambah gini tambah tunjangan dikurangi potongan. Nah, simpel kan? Udah di enter. Maka sesuai 4 juta ditambah 1 juta berapa? 5 juta. 5 juta dikurangi 300 4 juta 700. Itu ya. Jadi gaji bersihnya begini. Kita drag dari atas ke bawah. Nah, muncul kan? 2.800.000, 3 juta. Nah, ini gaji bersih.
Nah, ini gaji yang kalian mungkin kalau sudah jadi HR, HRD, atau jadi min, jadi tugas bendahara dan lain sebagainya. Nah, ini yang kalian berikan ke karyawan-karyawan. Kalau kalian menjadi CEO, nah ini yang kalian berikan karyawan. Itu ya, kalian sudah paham? Rumit ya? Paham ya? Halo? Halo semuanya? Aman, paham? Aman, Pak. Tapi Oh, susah. lebih susah. Insya Allah, Pak. Nah, sip. Pokoknya usahakan ya, usahakan bisa. Karena kan ini direcord ya. Nanti bisa lihat rekodan saya berkali-kali begitu kan. Ya, saya tetap record